Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dan juga ada rekan saya Nabila Yuning Tias. Kami di sini akan menjelaskan tentang DSS atau Decision Support System. Pengertian DSS. DSS atau Decision Support System adalah sistem informasi yang membantu pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Di dalam DSS terdapat prosedur, orang, software, database, dan juga device yang mendukung dalam proses pembuatan keputusan yang spesifik. Secara singkat, DSS ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisa data yang dibantu oleh software ataupun device untuk memperoleh informasi yang menyediakan rekomendasi yang berguna bagi suatu organisasi ataupun perusahaan. Data untuk DSS dapat berasal dari data internal seperti data keuangan suatu perusahaan ataupun data eksternal seperti data konsumen. DSS digunakan untuk membantu pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah untuk masalah semi terstruktur ataupun yang tidak terstruktur. DSS menyediakan informasi, analisis, dan juga alat untuk membantu pengambil keputusan membuat keputusan yang lebih baik. DSS dapat digunakan dalam berbagai industri dan untuk berbagai macam tujuan, seperti misalnya perencanaan strategis, analisis keuangan, manajemen risiko, dan juga pemecahan masalah lainnya. DSS biasanya terdapat pada tingkatan manajemen menengah atau middle management atau mungkin terdapat juga pada top management. Mereka memanfaatkan DSS untuk berbagai kegiatan yang mendukung pengambilan keputusan mereka, seperti misalnya menganalisis masalah dan peluang di tingkat departemen ataupun divisi yang mereka pimpin. Kedua, untuk mengevaluasi pilihan ataupun alternatif sebelum membuat sebuah keputusan. Lalu ada juga membuat prakiraan untuk kegiatan operasional, lalu menyiapkan laporan dan presentasi untuk disajikan pada manajemen tingkat puncak ataupun top management. Kemudian ada jenis-jenis DSS. Yang pertama ada DSS untuk masalah semi terstruktur. Masalah yang dihadapi mungkin saja masalah yang rutin, tetapi tidak dapat dipecahkan dengan prosedur standar yang biasanya dilakukan. Misalnya persiapan anggaran, penjadwalan proyek, kontrol persediaan barang, ataupun inventaris. Lalu yang kedua ada DSS untuk masalah tidak terstruktur. Masalahnya lebih kompleks dan tidak mudah dicari solusinya. Kebutuhan informasi dalam DSS tidak terstruktur ini dapat bersifat internal dan juga eksternal. Misalnya untuk pengembangan teknologi baru dan atau pembelian perangkat lunak ataupun perangkat keras. Lalu adapun jenis-jenis DSS lainnya, misalnya sistem pendukung keputusan berbasis data atau database decision support system. DBDSS menggunakan data dan basis data untuk menyediakan informasi dan analisis kepada pengambil keputusan. Lalu yang kedua ada sistem pendukung keputusan berbasis pengetahuan atau knowledge based decision support system. KBDSS ini menggunakan pengetahuan dan aturan untuk memberikan saran dan juga rekomendasi kepada pengambil keputusan. Lalu ada sistem pendukung keputusan berbasis model. MDBSS menggunakan model untuk mensimulasikan berbagai skenario dan memprediksi hasil yang mungkin saja berbeda. Lalu yang terakhir ada sistem pendukung keputusan kelompok atau Group Decision Support System. Sistem pendukung keputusan kelompok ini membantu suatu kelompok orang untuk membuat keputusan bersama. Lalu ada manfaat DSS. Pertama, DSS dapat membantu pengambil keputusan membuat keputusan yang lebih baik dengan menyediakan mereka informasi, analisis, dan juga alat yang mereka butuhkan. Lalu DSS dapat membantu bisnis menghemat waktu dengan mengotomatiskan tugas dan juga proses. Lalu yang ketiga, DSS dapat membantu bisnis menjadi lebih kompetitif dengan menyediakan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan
produk dan juga layanan suatu perusahaan. Lalu, DSS juga dapat membantu meningkatkan kualitas keputusan, karena DSS memungkinkan pengambil keputusan untuk membandingkan dari berbagai pilihan dan juga memperhitungkan dampak dari setiap keputusan yang akan diambil. Lalu, adapun tantangan DSS. Yang pertama ada dari segi biaya. Dari segi biaya, DSS mungkin saja bisa mahal untuk diimplementasikan dan juga dipelihara. Yang kedua, ada kompleksitas. DSS bisa kompleks untuk digunakan dan dipahami. Lalu ada ketersediaan data. DSS membutuhkan data yang berkualitas tinggi agar dapat memberikan fungsi yang baik, misalnya memberikan rekomendasi-rekomendasi yang sesuai untuk perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada penerimaan pengguna. Pengguna mungkin enggan menggunakan DSS jika mereka tidak dilatih dengan benar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nabila Yuning Tias. Saya Nabila Yuning Tias akan melanjutkan materi yang telah rekan saya sampaikan mengenai DSS. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara kerja dari DSS. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau peluang yang perlu dipecahkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis data, informasi, dan tren yang relevan. Yang kedua, mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti database internal, situs web, dan sumber data eksternal lainnya. Yang ketiga, mengolah dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, seperti statistik, analisis data mining, dan machine learning. Dalam beberapa kasus, DSS dapat membangun model untuk membantu pengambil keputusan dalam memahami masalah atau peluang dengan lebih baik. Model ini dapat berupa simulasi, model prediksi, atau model lainnya yang relevan. Selanjutnya, informasi yang telah dihasilkan kemudian disajikan kepada pengambil keputusan dalam format yang mudah dipahami, dan dengan menggunakan berbagai alat visualisasi, seperti grafik, tabel, dan laporan. Langkah ke-6, DSS menyediakan alat dan dukungan kepada pengambil keputusan untuk mengevaluasi pilihan dan alternatif, membuat keputusan, dan memantau hasil keputusan. Yang terakhir, DSS harus terus berusaha dan beradaptasi dengan perubahan data, informasi, dan lingkungan bisnis. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbarui data, model, dan alat yang digunakan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen dari DSS. Ada beberapa komponen dari DSS. Yang pertama, basis data. Basis data digunakan untuk menyimpan data yang diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Yang kedua, basis pengetahuan. Basis pengetahuan digunakan untuk menyimpan pengetahuan dan aturan yang digunakan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pengambil keputusan. Yang ketiga, model. Model digunakan untuk menyediakan representasi matematis dari sistem atau proses yang sedang dianalisis. Yang keempat, alat analisis. Alat analisis digunakan untuk memproses data, membangun model, dan menghasilkan informasi. Yang kelima, antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna digunakan untuk memungkinkan pengambil keputusan untuk berinteraksi dengan DSS dan mengakses informasi yang mereka butuhkan. Selanjutnya, contoh dari DSS. Saya mengambil beberapa contoh dari berbagai industri. Yang pertama dari industri keuangan. Contohnya yaitu yang pertama, sistem analisis risiko kredit, yang tujuannya untuk membantu bank dalam menilai risiko kredit peminjam dan membuat keputusan tentang pemberian pinjaman. Yang kedua, sistem perencanaan keuangan, yang tujuannya untuk membantu individu dan keluarga untuk mencapai tujuan keuangan mereka dan merencanakan keuangan mereka. Yang ketiga, sistem perdagangan saham, yang tujuannya untuk membantu investor untuk membuat keputusan tentang membeli dan menjual saham. Selanjutnya, dari industri manufaktur, contohnya seperti sistem perencanaan produksi, yang tujuannya untuk membantu perusahaan manufaktur untuk merencanakan dan menjadwalkan produksi mereka. Yang kedua, sistem kontrol kualitas, yang tujuannya untuk membantu perusahaan manufaktur
untuk memantau dan meningkatkan kualitas produk mereka. Yang ketiga, sistem pemeliharaan prediktif, yang tujuannya untuk membantu perusahaan manufaktur untuk memprediksi dan mencegah kegagalan mesin. Yang terakhir dari industri retail. Contohnya yaitu sistem analisis penjualan, yang tujuannya untuk membantu toko retail untuk menganalisis data penjualan dan mengidentifikasi tren yang sedang digunakan, yang sedang berjalan. Yang kedua, sistem manajemen inventaris, yang tujuannya untuk membantu toko retail untuk mengelola persediaan dan memastikan bahwa mereka memiliki produk yang tepat pada waktu yang tepat. Dan terakhir, sistem personalisasi pelanggan, yang tujuannya untuk membantu toko retail untuk memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi kepada pelanggan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.